Hai Lemenians, hai Rezanians, ini gue Reza Mustafa. Nah di Reza bercerita kali ini gue bakalan menceritakan tentang salah satu artis jazz ya, artis jazz, musisi dan juga pencipta lagu atau penulis lagu jazz yang sangat terkenal. Siapa dia? Yap, dia adalah Amy Winehouse yang merupakan artis yang berasal dari Inggris ya. Siapa yang nggak kenal Amy Winehouse? Sampai sekarang karya-karyanya masih banyak dengarkan di seluruh dunia karena memang dia karya-karyanya itu bagus-bagus guys, lagu-lagunya bagus, suaranya bagus, dan dia bisa menulis atau menciptakan lagu ya melalui gitar. Dan ini Amy ini merupakan salah satu artis favorit gue ya di bidang jazz karena dia memang penyanyi jazz ya guys. So sebelum gue bercerita tentang Amy Winehouse, gue promosi dulu guys. Buat yang mukanya burik, beruntusan, dekil, dan kurang cerah, kalian bisa mencerahkannya dengan membeli Reza Kosmetik dan Skincare yang merupakan skincare gue ya. Dimana itu ini terdiri dari facial wash atau sabun cuci muka. Ini udah ber-BPOM ya. Tuh ada nomor BPOM-nya, ada barcode BPOM, serta pabriknya udah ISO guys. Dan ini ada juga tonernya, sama ini juga udah ber-BPOM, serta krim siang dan juga krim malam serta serum. Tapi serumnya dijual terpisah ya guys. Jadi kalian bisa beli di Shopee dan juga Tokopedia guys. Nanti gue kasih linknya ya di bawah video ini atau deskripsi video ini. Oke guys, lanjut lagi. Gue bakalan menceritakan tentang artis jazz favorit gue ya, si Amy Winehouse yang sangat-sangat terkenal di seluruh dunia sampai sekarang walaupun dia udah meninggoy ya atau meninggal. Oke deh. Jadi, gue bakal menceritakan kisah tentang Amy Winehouse yang merupakan artis jazz yang terkenal dari Inggris atau London ya guys. Jadi Amy ini lahir dengan nama Amy Jade Winehouse. Dia ini lahir pada tanggal 14 bulan 9 1983 di Enfield, London, Inggris. Ayahnya itu bernama Mitch Winehouse dan ibunya itu bernama Janice Winehouse. Di mana Amy ini merupakan seorang artis, musisi, gitaris dan juga penulis lagu ya di bidang jazz ya yang berasal dari London, Inggris. Di mana Amy kecil ini sering mendengarkan atau didengarkan lagu-lagu dari Frank Sinatra ya, yang merupakan artis jazz pop juga kesukaan dari bapaknya si Mitch Winehouse ini. Makanya Amy ini terinspirasi dari salah satunya dari Frank Sinatra dan juga Sarah Vaughan gitu sebagai musisi jazz karena memang dari kecil udah didengarkan lagu-lagu jazz sama bapaknya. Nah dari kecil ini Amy ini sudah belajar menyanyi dan juga main gitar hingga akhirnya pada usia 14 tahun itu, pada umur 14 tahun Amy Winehouse ini sudah bermain gitar ya guys, dan juga sudah menciptakan lagu sendiri melalui gitarnya di usia 14 tahun. Jadi dia pinter ya, jenius lah karena dia pinter bermain gitar, dia pinter menyanyi dan juga pinter menciptakan lagu atau menulis lagu melalui gitar gitu. Hingga akhirnya Amy Winehouse ini nggak lama dikontrak ya sebuah manajemen atau 19 manajemen yang berasal dari London, dan di 19 manajemen inilah Amy sempat merekam beberapa lagu dan dia ditemukan atau dapatkan oleh Universal Music Group ya, dan juga dimasukkan ke dalam label rekaman Island Records. Pokoknya label Universal ini udah cucok meong karena dia label besar. Karena memang Amy ini suaranya bagus ya, dia kontra alto dan juga berpower serta unik ya. Selain itu Amy juga ini pintar bermain gitar saat live performance di atas panggung, dan juga dia pintar menulis lagunya sendiri. Makanya itu label sangat tertarik untuk mengkontrak Universal Music Group atau UMG ini, khususnya Island Records. Ini sangat tertarik untuk mengkontrak Amy Winehouse menjadi artisnya. Hingga pada tanggal 20 bulan 10 tahun 2003, Amy ini merilis debut albumnya atau album pertamanya yang berjudul Frank, di mana album ini aliran jazz dan sempat juga nomor 1 di Inggris ya album ini ya, mengantarkan Amy menjadi sangat terkenal di Inggris dan juga di Amerika. Tapi dia belum menjadi superstar internasional, belum guys, tapi udah cucok meong lah di Inggris sama di Amerika. Dan dia juga mendapatkan platinum, album ini mendapatkan platinum dan juga serta menang penghargaan di E4 Novello Award. Melalui album ini Amy menjadi terkenal ya, seperti tadi yang gue katakan, Amy menjadi terkenal di Amerika dan juga di Inggris, tapi belum menjadi superstar dunia ya, karena memang belum meledak banget album pertamanya ini Frank. Dimana album ini diproduksi oleh Salaam Remi, dan juga Amy menulis beberapa lagu melalui gitarnya ya, dan tentunya Amy juga menyanyi di seluruh lagu di album ini gitu guys.
Tapi album ini cukup membuat Amy untuk menjadi seorang artis jazz yang terkenal pada saat 2003-2004 waktu itu guys. Nah, pada tanggal 1 bulan 1 2006, Amy Winehouse ini merilis album keduanya yang berjudul Back to Black, di mana Amy menulis lagu-lagu di album ini juga, dan album ini diproduseri oleh Salaam Remi serta Mark Ronson, di mana mereka juga ini produser dari Inggris ya. Nah, lagu seperti Rehab ini sangat booming dan meledak pada waktu 2006, 2007, 2008 guys. Dan ini membuat lagu Rehab ini membuat album ini sangat booming, sangat terkenal di seluruh dunia, mulai dari Amerika, Eropa, dan segalanya guys. Lagu Rehab membuat ini Amy menjadi superstar dunia dan terkenal di seluruh dunia guys. Pokoknya cucok meong lah, melalui album ini Amy sangat terkenal dan menjadi superstar dunia. Dan juga ada lagu You Know I Am No Good and Back to Black serta Love Is a Losing Game. Ini membuat Amy semakin terkenal melalui album keduanya ini, Back to Black. Pokoknya album ini meledak lah di seluruh dunia dan terjual puluhan juta kopi di seluruh dunia. Pokoknya 2006, 2007, 2008 Amy itu sangat meong dan menjadi superstar terkenal ya di seluruh dunia. Pokoknya nggak ada yang nggak kenal Amy Winehouse guys pada waktu itu. Melalui album keduanya itu dia meledak banget, karena memang lagu-lagu di album ini bagus-bagus ya. Gue pribadi sebagai artis dan juga musisi ya, mendengar kalau album ini tuh kayak adiktif, bikin ketagihan. Pokoknya bagus lah karya-karyanya Amy Winehouse, khususnya di album keduanya ini. Di debut albumnya juga gue sempat dengerin, itu bagus guys, karyanya tuh bagus gitu. Tapi seiring berjalannya menciptakan lagu dari 2005, 2006, 2007, 2008, Amy ini mulai kecanduan alkohol guys. Dia mulai kecanduan alkohol dan juga mulai memakai obat-obatan terlarang atau narkoba ya, narkoboy. Makanya Amy ini nanti dia akan meninggal karena salah satunya penyebabnya adalah keracunan alkohol dan juga obat-obat terlarang atau narkoba gitu. Dan karena memakai obat-obat terlarang serta kecanduan alkohol, Amy ini semakin hari semakin terlihat badannya semakin kurus dan juga dia semakin lelah. Dan dia juga kondisi fisiknya itu kurang bagus ya, karena dia kecanduan alkohol dan juga obat-obatan terlarang gitu guys. Nah, pada tanggal 10 bulan 2 2008, Amy ini menang 5 Grammy dalam satu malam guys, melalui albumnya Back to Black. Karena memang album ini sangat bagus ya, dia memenangkan Grammy 5 langsung dalam malam itu di beberapa kategori, dan dia masuk Guinness Book of Records pada tahun 2009 sebagai artis wanita Inggris pertama yang paling banyak menang Grammy dalam satu malam guys. Pokoknya memang album ini yang paling bagus dari Amy, Back to Black ini paling bagus lah, karena ini puncak karirnya ya di tahun 2006, 2007, 2008, 2009 gitu. Dan setelah menang Grammy, album kedua Amy juga ini kembali ke nomor 2 Billboard 200 US atau AS, Amerika Serikat, dan album ini terjual puluhan juta kopi guys di seluruh dunia. Jadi Amy ini udah menjadi superstar dunia ya, dia udah nggak terkenal lagi di Amerika, di Inggris, tapi udah mendunia lah. Pokoknya cucok meong lah si Amy Winehouse ini. Dan Amy ini menang juga penghargaan Ivor Novello Awards melalui album keduanya ini, dan album ini menjadi album ke-7 terlaris di dunia di seluruh dunia pada tahun 2008. Pokoknya cucok meong lah album Back to Black ini guys gitu. Dan pada beberapa konser ini Amy dari tahun 2008, 2009, 2010 hingga 2011, Amy ini beberapa kali sering mabuk di atas panggung dan lupa lirik, serta beberapa kali dia ini berhenti menyanyi di pertengahan konser ya, karena dia kayak orang linglung ya, mungkin karena faktor dia mabuk dan juga menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba guys. Dan Amy ini sempat menikah ya dengan pacarnya Black, di mana banyak fans Amy serta ayahnya Amy ini kurang setuju karena menganggap Black inilah yang mengenalkan Amy kepada alkohol dan juga obat-obatan terlarang seperti ekstasi, kokain, dan juga heroin ya. Pokoknya toksik lah suaminya Amy Winehouse ini. Dan mereka sempat berpisah atau cerai ya guys, karena bapaknya nih Amy Winehouse ini kurang setuju. Dan selama berkarir ini beberapa kali Amy Winehouse ini direhabilitasi oleh ayahnya ya guys.
Walaupun beberapa kali dia juga menolak untuk di rehab, tapi akhirnya Emi mau ya di rehab dan diawasi oleh ayahnya. Tapi memang susah ya. Kalau pecandu itu agak susah guys, karena dia udah kecanduan alkohol dan juga narkoba atau narkoboy. Dan walaupun sudah di rehab ini, Emi masih tetap menggunakan obat-obat terlarang dan juga minum alkohol ya. Jadi memang udah kecanduan parah si Amy Winehouse. Ditambah lagi dia ini terkena penyakit bulimia. Dia tuh malas makan sampai badannya itu kurus banget dan dia kering ya badannya gitu. Hingga pada tanggal 23 bulan 7 2011, Amy ini meninggal di rumahnya guys, di Camden, London, Inggris di usia 27 tahun akibat keracunan alkohol, dan dimana banyak media mengatakan bahwa Amy juga ini mengalami bulimia ya, atau kelainan makanan, yang dimana dia nggak mau makan ya, sehingga badannya sangat kurus gitu. Selain itu banyak media juga mengatakan Amy Winehouse ini meninggal di usia 70 tahun dan di usia 27 tahun, dan dia masuk ke dalam klub 27 klub atau klub 27, yang dimana merupakan klub artis-artis yang meninggal di umur 27 tahun ya, karena rata-rata itu bermasalah guys, seperti kecanduan alkohol, narkoba dan lain-lain gitu. So akhirnya Amy dimakamkan pada tanggal 26 bulan 7 2011. Amy dimakamkan di Edgwarebury Lane Cemetery, London Utara, di mana dia dikremasi dan dimakamkan di samping makam neneknya guys, Cynthia ya. Oke, so seperti itulah kurang lebih cerita tentang Amy Winehouse. Maaf kalau ada kekurangan guys atau belepotan. Dan gue pribadi sebagai artis dan juga penggemar dari Amy, gue cuman menyukai karya-karyanya. Kalau kehidupan pribadinya itu gue tidak mau terlalu mencampur atau mengurusi guys gitu. Yang gue suka adalah talentanya, karyanya, suaranya itu aja gitu. So nanti gue lagi bercerita ya di Resa Bercerita ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel gue ini, Resa Mustafa. Oke, jangan lupa beli Resa kosmetik dan skincare kalau kalian mukanya pengen cerah dan glowing. Tersedia di Shopee dan juga Tokopedia guys. Oke, see you next Resa Bercerita. Bye bye.